Halo Sobat Sehat RSCM, saya Dr. Bram atau Dr. Brasto Bramantio. Saya bekerja di bagian neurologi THT RSCM FKUI. Saya mengajar di sini dan juga melayani kalian atau teman-teman atau semuanya yang mengalami gangguan terkait dengan bidang saya. Kalau kita berbicara tentang tinnitus itu suatu fenomena gangguan pada telinga pendengaran kita yang menyebabkan rasa mendengar. Kalau kita berbicara tentang etiologinya, tentunya berdasarkan kelainan-kelainan yang ada di tiap-tiap kompartemennya. Misalnya kalau di liang telinga bisa karena kotoran telinga atau benda asing. Kalau di telinga tengah misalnya pada orang-orang dengan congean, atau pada waktu pas kita melakukan penerbangan, menjalani penerbangan kemudian telinganya tiba-tiba rasa tertutup karena tuba eustasiusnya atau saluran penghubungnya itu tertutup, juga bisa bikin jadi tinnitus. Atau gangguannya ada di telinga dalam di rumah siputnya karena ada satu kelainan atau yang lainnya yang menyebabkan sistem tidak bekerja dengan baik, atau bahkan kejadiannya ada di belakang dari rumah siput itu sendiri atau saraf-saraf pendengarannya yang mengalami kendala sehingga menciptakan bunyi itu sendiri. Ya, terkait dengan risiko tentunya kembalinya adalah apakah risiko itu disebabkan oleh person itu sendiri dalam arti habitnya atau memang bawaan si orang itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan habitnya, seperti misalnya faktor risikonya terkait dengan kebiasaan membersihkan telinga, ngorek-ngorek kupingnya, atau itu akan bisa menyebabkan gangguan pada telinga luar seperti tadi katakan, sehingga menyebabkan munculnya berisiko untuk terjadinya tinnitus. Kalau kebiasaannya misalnya yang menyebabkan gangguan pada sistem telinga tengah, seperti misalnya beberapa orang dengan kebiasaan makan pedas, atau misalnya terlambat makan, atau adanya pembesaran dari atau radang dari sistem telinga tengah, itu juga akan bisa menimbulkan gangguan. Dan kemudian pada telinga dalam ini yang lebih repot lagi, itu kadang-kadang karena hobi, kalau misalnya suka dengar musik yang keras atau bekerja di tempat yang ramai, atau karena satu dan lain hal karena harus minum obat jangka panjang yang sifatnya ototoksik, tentunya juga menyebabkan akan gangguan seperti pada tinnitus itu sendiri. Dan kemudian juga bisa karena faktor sistemik bawaan orang itu sendiri, misalnya pada penderita dengan sumbatan pembuluh darah yang sehingga menyebabkan gangguan pada sistem aliran ke sistem telinga dalam, atau juga karena sistem syarafnya karena kelainan yang sifatnya sistemik itu tadi, seperti pada diabetes misalnya, sehingga menyebabkan gangguan syarafnya, sehingga menyebabkan munculnya abnormalitas dari organ yang menciptakan timbulnya tinnitus itu sendiri. Oh, terkait dengan patofisiologinya, ya. Itu kalau patofisiologinya berangkatnya dari triggernya dulu sebetulnya. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang tinnitus tadi, dari organ-organ anatomikal yang yang terganggu, itu akan menyebabkan dia menjadi sebagai generatornya. Nah, pada waktu bunyi itu terjadi, kalau kita bicara soal patologisnya kan, kalau bunyinya sekitar 5 menit lebih dari itu permanen, itu udah kita harus hati-hati. Nah, pada waktu hal itu terjadi, sebetulnya dari sistem pendengaran kita itu akan menghantarkan pada sistem sentral. Nah, pada waktu kondisi itu tidak bisa diterima oleh sistem amigdalanya, tentunya akan menyebabkan satu reject dari yang bersangkutan, yang menganggap hal itu sebagai satu hal yang sifatnya membahayakan atau mengganggu. Bahkan orang-orang dengan beberapa orang itu yang sifatnya kalau dibilang sifatnya dramatik gitu, itu bisa menjadi satu hal yang sifatnya jadi seperti sangat mengganggu, sehingga bunyi itu tidak hilang begitu saja. Beberapa kasus memang terkait dengan derajatnya. Ada derajat 1, 2, 3 itu terkait dari gangguan itu sendiri. Pada derajat 1 pasien masih bisa menerima, di mana tidak mengganggu aktivitas kesehariannya, dan itu hanya terdengar di waktu-waktu misalnya sepi. Tapi kalau misalnya di derajat 3-nya itu udah benar-benar rasanya itu pasien itu udah kalah banget gitu loh. Kapanpun itu dianggap
menghadap pasti mengganggu. Kalau ngomong dengar, kalau diem juga terdengar. Bahkan di tempat ramai pun dia akan mencari bunyi itu sendiri karena dia menganggap bahwa hal itu satu hal yang tidak bisa diterima di badannya. Seperti itu. Jadi memang perlu untuk kita betul-betul memahami permasalahan yang ada pada pasien baik secara objektif maupun subjektif. Iya, seperti sempat disampaikan bahwa tinnitus itu kan terjadinya kan bisa objektif, bisa subjektif. Kemudian itu yang paling penting adalah dia didapat bunyi itu didapat tanpa ada bunyi dari luar. Artinya memang dari badan kita sendiri. Lah, kalau kita berhadapan dengan situasi itu, tentunya kita akan menilai bahwa yang subjektif itu artinya bunyi itu dari asumsi dia. Gitu. Jadi memang kita tidak bisa melacak ke bunyi itu, hanya dia yang mendengar. Tapi kalau yang objektif itu kita bisa melakukan pemeriksaan yang misalnya bunyinya seperti flutter gitu misalnya, atau gangguan pada palatum, langit-langit kita yang karena pergerakan bergetar itu sehingga menimbulkan gangguan itu, kita bisa melacak, atau gangguan pembuluh darah yang sehingga menimbulkan detaknya itu terdengar di telinga si pasien, itu kita bisa ngikuti, bisa mendapatkan bunyi itu. Tapi kalau bunyinya itu memang betul-betul yang sifatnya tidak bisa dinilai oleh si pemeriksanya, akhirnya kita harus mempertanyakan adalah bagaimana sensasinya, sudah berapa lama, kemudian hilang timbul, ada disertai dengan gangguan sistem karena ini kan ke telinga dalam ya, jadi apakah ada gangguan pada pendengarannya juga, ada misalnya penurunan pendengaran, atau ada telinga sakit kalau mendengar suara, atau ada gangguan keseimbangan. Jadi kalau kita menanyakan terkait juga dari anatominya dulu, dari luar, tengah, dalam, untuk yang di dalamnya baru kita bertanya tentang fungsi dari telinga dalam, di mana dia sebagai pusat pendengaran dan keseimbangan. Itu kita mencoba mengkaitkan hal itu sehingga diagnosis bisa dibangun sesuai dengan permasalahan yang ada, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjangnya. Terkait dengan dampaknya tentunya relatif sekali, tergantung dari orang ya. Tapi kalau terkait dengan datang ke dokternya itu seperti tadi dikatakan bahwa kalau bunyi tinnitus itu ada fisiologi, ada yang patologis. Kalau yang fisiologi itu kalau misalnya hanya dalam waktu 1 menit saja kemudian hilang dan jarang muncul, kalau kita bilang tuh diomongin orang gitu kan, jadi kupingnya berdenging, ya nggak apa-apa. Tapi kalau karakteristik dari bunyinya itu memang bentuknya spesifik, seperti bunyi detak jantung, atau bunyinya ada bunyi krek-krek atau yang lainnya, itu tentunya harus dipastikan. Tapi karena kalau yang fisiologinya bunyinya cuma berdenging atau berdengung. Nah, yang harus dipastikan adalah apakah bunyi itu di luar dari kebiasaan yang fisiologi, dan atau terlalu sering dialami oleh si pasiennya, atau pada waktu-waktu tertentu dia akan mengalami, dan itu tentunya jadi catatan buat kita sebagai tenaga medis untuk mengetahui permasalahan sebenarnya apa. Kalau terkait dampaknya pada pasien, dari mulai hanya rasa tidak nyaman bisa sampai depresi, sampai ingin bunuh diri kalau dari beberapa case ya, karena dari literatur memang banyak informasi sampai pasien itu benar-benar putus asa ya, sehingga benar-benar terganggu karena rasa gangguan itu tadi. Ya, kalau terkait dengan dokter THT, tentunya kita sudah akan melakukan pemeriksaannya, baik yang pemeriksaan yang sederhana maupun pemeriksaan yang lanjutan. Pada pemeriksaan sederhana seperti kita ketahui bahwa kita setiap kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan fungsionalnya, kita tentunya melihat kondisi anatomikalnya dulu, dari telinga luarnya, tengahnya, itu kondisinya seperti apa. Kalau dari seperti misalnya dengan otoskopi misalnya. Nah, kemudian juga observasi selama anamnesis
dan otoskopi. Nah, kemudian pada waktu kita masuk ke pemeriksaan ininya, fungsionalnya, yang kita lihat adalah secara pemeriksaan penunjang dari mulai kondisi telinga tengahnya seperti misalnya dengan audiometri impedans, atau kemudian impedans jadi timpanometri, kemudian fungsi tuba eustasiusnya, refleks akustiknya, itu kita bisa melakukan pemeriksaan di sana untuk melihat dari mulai organ telinga tengah sampai jaras-jarasnya, kemudian telinga dalam, dari sensibilitas pendengarannya, kemudian juga sampai pada deteksi dari tinnitus itu sendiri, spesifikasinya, dan kemudian adanya tanda-tanda lain yang akhirnya bisa kita lakukan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa case kita butuh dengan pemeriksaan dari departemen terkait seperti pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan pencitraan untuk memastikan kelayanannya tergantung dari kecurigaan yang didapatkan. Ya, tata laksananya tentunya kembalinya bahwa yang kita lakukan tergantung dari sumbernya. Jadi kalau kita melihat dari telinga luar, tengah atau dalam atau retrokoklea, itu tentunya yang kita lihat adalah terkait dengan etiologinya yang ada. Jadi tata laksananya tidak bisa misalnya, oh kalau ada tinnitus langsung aja dikasih obat A atau B, kemudian atau dengan terapi latihan ini itu, atau ya sudah kita terima saja, enggak seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari hasil temuan berdasarkan pemeriksaan klinis yang sudah didapat dari pemeriksaan tadi yang disebutkan. Ya, tipsnya sebetulnya kembalinya pada kita menjaga lifestyle kita dalam terkait dengan kebiasaannya, kemudian terutama pada kebiasaannya dan bagaimana kita menyikapinya pada waktu hal itu terjadi. Jadi pencegahannya tentunya terkait dengan apakah gangguan pada luar, tengah, atau dalam, dan atau potensial dari sistemiknya, semisal pada penderita penyakit sistemik seperti diabetes, atau ada hipertensi, hipotensi, gangguan darah, kondisi yang menurun karena kebiasaan hidup yang tidak teratur, makan yang tidak bagus, itu semuanya, olahraga kurang, itu semuanya kembalinya pada pengembangan menjaga quality dari badan kita, dan yang paling penting adalah menjaga hati kita gitu, dengan menjaga mental kita tetap kembali pada Allah, selalu rajin untuk ibadah dan menjalankan kaidah-kaidah hidup yang baik. Insya Allah sih bisa terjaga dari gangguan itu semua, dan kalau atau mengalami, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik karena keyakinan itu tadi dan kebiasaan hidup yang baik.